Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari pengantar ya, atau pengantar bagian kedua. Di sini kita akan membahas mengenai asumsi pada program linear. Asumsi program linear nanti ada 4. Yang pertama adalah proporsionalitas, kemudian aditivitas, divisibilitas, dan deterministik atau kepastian. Yang pertama adalah proporsional, dari kata proporsi ya. Di sini asumsi mengenai kegiatan individual yang dipertimbangkan secara independen dari yang lainnya. Kata kuncinya di sini adalah kegiatan individual. Jadi kalau kemarin ada kegiatan, ada sumber daya, yang di sini kita hanya fokus di kegiatannya saja. Jadi kalau kemarin di contohnya si pabrik kaca itu adalah produk 1 dan produk 2. Itu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jadi memproduksi produk 1, kegiatan berikutnya adalah memproduksi produk 2. Jadi kasus hanya 1, jadi salah satu kasus saja di antara N kegiatan yang dilaksanakan. Katakanlah kegiatannya itu sebanyak K, sehingga XJ sama dengan 0, dengan J itu sama dengan 1, 2, sampai N, dan J tidak sama dengan K. Jadi ini kita hanya memperhatikan salah satu kegiatannya saja. Jadi kalau kemarin kita punya 2 kegiatan, yang di sini yang kita lihat cukup 1 saja, atau masing-masing dari kegiatan tersebut. Oke, asumsinya di sini yang pertama adalah ukuran seluruh kinerja Z itu sama dengan CK dikalikan XK. Kemudian pemakaian setiap sumber daya I itu sama dengan AIK dikalikan dengan XK. Kedua jumlah ini proporsional secara langsung dengan tingkat setiap kegiatan K yang dilaksanakan secara tersendiri. Jadi cukup satu kegiatan, jadi di situ adalah C1X1 atau C2X2. Kemudian untuk asumsi yang kedua adalah AI1X1 atau mungkin adalah AI2X2. Jadi cukup satu kegiatan saja. Oke, kita kembali ke contoh prototype yang ada di bagian 1. Jadi kalau kita ambil fungsi tujuannya di sini, kita ambil K-nya itu sama dengan 1. Jadi kegiatan yang pertama saja. Ketika kita hanya memperhatikan kegiatan pertama, kita akan dapatkan bahwa cost-nya atau laba ya. Karena di prototype itu cost-nya itu berupa laba. Jadi karena kita harus memaksimalkan keuntungan. Jadi di sini C1-nya adalah 3, kemudian X1 dengan beberapa nilai yang diperlihatkan pada tabel berikut. Oke. Ini maksudnya adalah contoh ketika proporsional itu, asumsi proporsional itu dilanggar, yang satunya adalah dipenuhi. Jadi ini adalah labanya, ini laba produk 1. Kenapa kok produk 1? Karena kita di sini hanya ingin meneliti yang produk 1, K sama dengan 1, bukan K sama dengan 2, jadi produk 1. Kemudian ini untuk proporsional dilanggar ada contohnya ada 3, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ini adalah ketika proporsionalitasnya dipenuhi. Jadi misalkan kalau kita X1, kemarin itu adalah banyaknya unit produk 1. Kalau misalkan kita ada 0, X1-nya itu sama dengan 0, maka kalau kita punya cost-nya kemarin atau labanya adalah 3 kali X1, berarti kan kita punya di sini adalah 0. Kemudian ketika X1-nya sama dengan 1, di sini labanya kita akan punya 3. Ketika X1-nya sama dengan 2, di sini labanya sama dengan 6. Dan begitu juga untuk X1 sama dengan 3. Di situ labanya kita akan dapatkan sebanyak 9. Kemudian untuk proporsionalitas dilanggar, jadi ini ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3.
Jadi kayak ini tadi kan bahwa Z itu sama dengan C1 dikalikan X1. Jadi ini asumsinya sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua di sini proporsional dilanggar. Kalau kita lihat di sini, ketika X1-nya 0, di sini kasus 1 nilainya 0. Kemudian X1-nya 1, di sini kasus 1, di sini nilai Z-nya itu sama dengan 2 atau labanya sama dengan 2. Ketika X1-nya 2, labanya 5. Ketika X1-nya 3, di sini labanya 8. Ini adalah contoh proporsionalitas dilanggar. Kenapa kok bisa gini? Biasanya di kasus real ada kemungkinan bahwa biaya produksi, di sini ada biaya awal. Jadi ada biaya awal produksi, jadinya akan disusutkan menjadi 3x1 min 1 misalkan. Jadi fungsi tujuannya yang awalnya adalah 3x1 di sini menjadi 3x1 min 1. Ini adalah salah satu contoh dari proporsional dilanggar. Oke, ini juga kasus 2. Jadi di sini ketika X1-nya 1, di sini Z-nya atau labanya adalah 3, begitu juga untuk seterusnya. Ketika X1-nya 2, itu ini labanya adalah 7, atau Z-nya sama dengan 7. Jadi ini kalau di contoh real di sini mungkin adanya penghematan ya. Jadi ketika banyaknya produksi meningkat atau banyaknya barang yang diproduksi meningkat, di sini karena adanya semakin banyak penghematan, jadi labanya di sini menjadi semakin besar. Ini. Kalau kita lihat kan di sini nilainya ketika X1-nya 3, yang diproduksi adalah 3, di sini labanya besar sekali. Jadi karena kebanyakan dihemat, akibatnya ya labanya semakin banyak. Sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa di sini adalah berarti asumsi proporsionalitasnya itu dilanggar. Padahal di program linear proporsional itu harus dipenuhi. Jadi ini kasus seperti ini sudah bukan program linear lagi. Oke, kemudian kasus 3 di sini. Ini juga seperti itu, ketika X1-nya 1, di sini kasus 3, labanya adalah 3. Kemudian ketika X1-nya 3, di sini kasus 3 sama dengan 6. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada kemungkinan bahwa biaya pemasaran ini harus naik untuk mencapai kenaikan tingkat penjualan. Makanya di sini labanya juga tidak begitu tinggi. Jadi labanya kecil di sini. Ini adalah juga contoh kasus dari proporsional dilanggar. Jadi dari segi kegiatan tadi itu proporsional dipenuhi itu dinyatakan ketika kegiatannya itu memenuhi dua asumsi itu tadi. Jadi yang Z itu sama dengan CK, kemudian SK, kemudian sumber daya I-nya itu nanti itu sama dengan berikutnya adalah aditivitas. Jadi kalau di aditivitas ini setiap fungsi, nilai total fungsi dapat diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi-kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Jadi nilai total fungsi itu sama dengan jumlah dari kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Masih di contoh yang sama ya. Jadi di sini kita gunakan contoh yang prototype di sini. Ini karena tadi total fungsi itu diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi individual dari kegiatan. Oleh karena itu di sini kegiatannya ya kegiatan 1 dan kegiatan 2 untuk contoh prototype. Jadi kegiatan memproduksi produk 1 dan kegiatan untuk memproduksi produk 2. Ini. Jadi ada X1 dan X2. Ini adalah contoh ketika aditivitasnya dipenuhi. Jadi tadi kan dinyatakan bahwa merupakan jumlahan dari kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Jadi ini adalah labanya, laba dari kegiatan 1, ini laba dari kegiatan 2. Jadi ini merupakan jumlahan dari kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Oke, ini aditivitas dipenuhi.
Ketika dilanggar ini adalah kasus 1 dan kasus 2, ini adalah contohnya. Kalau kasus 1, oke. Kasus 1 di sini ternyata labanya di sini diperoleh dari 3x1 ditambah 5x2 ditambah x1 dikalikan x2. Ini tentunya aditivitasnya dilanggar karena di sini ada penjumlahan dengan x1 dikalikan x2. Padahal dipenuhi ketika dia merupakan jumlahan dari kontribusi individual dari masing-masing kegiatan. Begitu juga untuk yang kasus 2 ini juga ada pengurangan dengan x1 dan x2. Kemudian kalau berdasarkan ini, jumlah sumber daya, kalau kita lihat di sini, interaksi antar kegiatannya di sini, ada kasus 3 ya, kalau kita lihat di sini, kasus 3. Di sini aditivitasnya dilanggar, kenapa? Karena di sini interaksi antar kegiatan kita punya 3x1 ditambah 2x2 itu kurang dari sama dengan 18. Kalau kita lihat di kasus 3, nanti akibatnya di sini kita punya ada 0,5 dikalikan x1 dikalikan x2. Ini adalah contoh kasus aditivitas dilanggar. Begitu juga untuk yang kasus 4. Jadi kalau ini adalah dari segi fungsi tujuan, kalau ini adalah dari sumber daya atau dari batasannya. Tadi kan untuk setiap fungsi, jadi fungsinya tidak hanya fungsi tujuan, tapi juga fungsi di batasan atau di kendalanya. Di sini keseluruhannya harus dipenuhi aditivitasnya. Asumsi yang ketiga, yaitu divisibilitas. Di sini unit-unit kegiatan dapat dibagi ke dalam bagian sekecil-kecilnya, sehingga nilai-nilai non-integer bagi variabel keputusan adalah mungkin. Jadi kalau kita lihat di contoh prototipe, variabel-variabel keputusannya itu mencerminkan tingkat produksi yang dapat mempunyai nilai-nilai berupa pecahan di sini. Kalau pecahan kan nggak masalah, kemarin kan batasannya itu cukup non-negativitas, jadi x1, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Tidak harus berupa bilangan bulat. Oke, deterministik atau kepastian. Di sini asumsi mengenai kepastian adalah bahwa semua parameter model nilai-nilainya yaitu AIJ, BIJ, dan JJ merupakan konstanta yang diketahui. Jadi kalau contoh di prototipe kemarin sudah pasti ya atau diketahui bahwa A1-1-nya itu sama dengan 1, A12-nya sama dengan 0, A21-nya 3, A22-nya sama dengan 2. Begitu juga untuk B1, B2, B3-nya sudah diketahui. Contoh berikutnya, di daerah Sumatera terdapat 3 suku yang saling bekerja sama untuk mengelola masing-masing lahan yang ada di daerah masing-masing. Masing-masing suku mempunyai lahan yang terbatas luasnya. Di samping itu, air yang mereka gunakan juga terbatas. Ketiga suku ingin menanam 3 komoditi yang menguntungkan, yaitu ada kedelai, kacang tanah, dan gandum. Untuk menghindari penurunan harga karena panen yang melimpah, mereka membatasi luas lahan untuk penanaman masing-masing tanaman. Mereka sepakat akan menanam dengan proporsi yang sama dari tanah garapan yang tersedia. Mereka mengetahui hasil-hasil bersih dari masing-masing tanaman per hektarnya. Tujuan ketiga suku adalah mengoptimalkan hasil bersih dengan mengatur atau menentukan luas lahan yang ditanami ketiga tanaman pada masing-masing suku. Berikutnya adalah data tanah yang digarap dan alokasi air. Jadi suku A, B, C di sini masing-masing luasan tanah yang digarap untuk suku A adalah 400 hektar, B 600 hektar, suku C 300 hektar. Kemudian untuk pengalokasian air, suku A itu adalah 600 meter kubik, 800 untuk suku B, dan 375 untuk suku C. Berikutnya data kuota maksimal, penggunaan air, dan hasil dari setiap tanaman, jadi hasil bersihnya. Tadi ada 3 tanaman, yaitu kedelai, kacang tanah, dan gandum.
Kuota maksimalnya untuk kedelai adalah 600 hektar, kacang tanah 500 hektar, gandum 325 hektar, kemudian penggunaan air masing-masing 3 meter kubik per hektar. Untuk kedelai, kacang tanah adalah 2 meter kubik per hektar, kemudian untuk gandum adalah 1 meter kubik per hektar. Sedangkan hasil bersih berturut-turut di sini untuk kedelai, kacang tanah, dan gandum adalah 400, 300, dan 100 dolar per hektar. Oke, kita mulai buat model matematikanya. Jadi yang pertama adalah kita definisikan dulu variabel keputusannya, kemudian fungsi tujuannya, dan batasannya atau kendala. Di variabel keputusan kita punya tadi ada 3 tanaman ya, kedelai, kacang tanah, dan gandum. Kemudian alokasi sukunya, kita punya suku A, suku B, dan suku C. Sehingga kita punya 9 variabel keputusan. Dengan X1 di sini adalah luasan lahan untuk menanam kedelai oleh suku A di sini. Jadi satuannya adalah hektar dan seterusnya. Kemudian penentuan fungsi tujuan. Jadi jangan lupa tentukan dulu apakah mau dimaksimalkan atau mau diminimalkan. Kalau pada permasalahan tadi kita akan memaksimalkan adalah hasil bersihnya. Jadi kita punya untuk kedelai itu hasil bersihnya adalah 400 dolar per hektar. Kemudian untuk kacang tanah kita punya 300 dolar per hektar. Sedangkan gandum kita punya 100 dolar per hektar. Kemudian ketika kita mengerjakan di kedelai di sini, berarti kita punya alokasi suku yang kita gunakan adalah suku A, suku B, dan suku C. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Kemudian untuk kacang tanah di sini, kita punya X4, X5, dan X6. Kemudian untuk gandum kita ada X7 dan X8 serta X9. Jadi fungsi tujuannya menjadi seperti itu. Setelah kita punya pendefinisian variabel, kemudian fungsi tujuan, kita bisa menentukan kendala. Jadi yang pertama adalah kendala suku A dan suku B tadi, serta suku C. Jadi bahwa X1 ditambah X4 ditambah X7 di sini tidak mungkin lebih dari 400 hektar di sini. Karena tadi kan tanah yang digarap untuk yang disediakan untuk suku A itu adalah sebesar 400 hektar. Kemudian begitu juga untuk suku B dan suku C. Kemudian kendala berikutnya adalah kendala penggunaan air oleh suku A, suku B, dan suku C. Jadi di sini kita punya 3X1 ditambah 2X4 ditambah 1X7 tidak mungkin lebih besar sama dengan alokasi airnya untuk masing-masing suku. Jadi kalau suku A di sini adalah tadi 600 meter kubik. Begitu juga untuk suku B dan suku C. Jadi 3X2 ditambah 2X5, kemudian 1X8 tidak mungkin lebih besar sama dengan 800 meter kubik. Kemudian kendala dari tanamannya yaitu kedelai, kacang tanah, dan gandum. Di sini kuota maksimumnya untuk kedelai di sini 600 hektar. Kemudian untuk yang kacang tanah 500 hektar dan gandumnya adalah 325 hektar. Kemudian non-negativitas. Jadi tidak mungkin nilai X1, X2, dan X9 sampai dengan X9 di sini bernilai negatif. Jadi lebih besar sama dengan 0. Kendala yang berikutnya adalah proporsional pemakaian lahan yang sama. Ini bukan asumsi proporsional ya, jadi ini masih di permasalahan yang tadi. Jadi masih ada kendala lagi, yaitu di sini X1 ditambah X4 ditambah X7 per 400 itu sama dengan X2 ditambah X5 ditambah X8 per 600. Jadi maksudnya adalah proporsional dalam hal lahan. Jadi lahan penggunaan suku A itu sama dengan suku B. Begitu juga untuk
suku B sama dengan suku C. Kemudian proporsional lahan untuk suku C itu sama dengan suku A. Jadi kalau disederhanakan, kita akan peroleh hasil sebagai berikut ini. Jadi operasional matematis biasa ya. Kemudian ada non-negativitas. Jadi secara singkatnya, modelnya bisa kita tuliskan sebagai berikut model matematikanya. Jadi itu fungsi tujuannya, maksimum Z dengan Z berlaku seperti itu. Kemudian ada beberapa kendala yang harus dipenuhi. Kalau kita bicara lagi ke asumsi, apakah asumsi proporsionalitasnya dipenuhi? Kalau kita lihat hanya satu kegiatan, misalkan kita ambil X1 saja, atau X2 saja, atau X3 saja, apakah dipenuhi? Kalau kita lihat iya ya. Jadi di sini jadi contohnya ini adalah 400 X1, pasti proporsionalitasnya dipenuhi. Kemudian 400 X2 atau begitu juga untuk batasannya. 1X1 di situ proporsionalitasnya dipenuhi. Kemudian yang kedua asumsi aditivitas. Jadi merupakan jumlahan dari kegiatan. Itu juga sudah dipenuhi. Jadi ada bahwa fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya di sini juga merupakan jumlahan dari kegiatan yang ada atau ada perkalian juga. Ini juga sudah dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah divisibilitas. Jadi di sini tidak harus integer, jadi bisa pecahan. Kalau kita lihat X1, X2 sama dengan X9, di sini variabel keputusnya adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah deterministik. Kalau kita lihat memang semuanya sudah diketahui. Jadi cost-nya sudah diketahui, atau labanya di situ, C-nya sudah diketahui, kemudian B-nya atau ruas kanannya sudah diketahui, kemudian AIJ-nya juga sudah diketahui. Oke, ini adalah contoh yang lebih rumit ya dari yang prototype kemarin. Jadi cukup sekian pengantar dari saya. Jadi ada pengantar 1 dan pengantar bagian 2 ya. Kita ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.